Salah satu hal yang membuat kita ini memiliki perbedaan yang sangat dengan peradaban zaman dahulu, ketika agama itu masih sangat kuat menguasai semua lini kehidupan termasuk ilmu pengetahuan, adalah bahwa orang zaman dahulu itu di kebudayaan apapun, hatta di luar Islam, melihat manusia itu sebagai makhluk yang memiliki banyak daya, ya, yang memiliki banyak potensi, ya. Setidaknya kalau kita pikirkan, ya, kalau dalam Islam kita punya qalbun, punya ruh, punya nafas, punya akal, punya jawareh, punya tubuh ini, panca indera, dan seterusnya. Sekarang kita pakai istilah yang ada dalam Al-Quran sajalah. Ada adwun atau a'dha atau jawareh, tubuh kita, ya. Ada akal, ada nafas, ada kolbun, ada ruh, ada 5 udah. Ya, oke, saya tulis saja untuk memudahkan. Ini semua istilah yang kita ketahui, ya. Misalnya ada jawareh, ya, ada tubuh kita, atau biasanya juga disebut dengan a'dha atau jisim ajalah lebih tahu. Jasad saja mungkin lebih tahu, ya. Jasad atau jisim, jasmani, ya, dari sini muncul kata jasad adalah sudah cukup. Dari jasad kita punya akal, ya, punya kata nafas, punya kata ruh, kolbun belum, punya kata kolbun, punya kata ruh. Oke, kalau kita lihat ini semuanya, minimal, ya, minimal ini yang umum kita ketahui, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya dimiliki oleh manusia. Nah, pertanyaan saya sekarang, dunia modern itu, kenapa saya tadi menarik karena ada kata sodr nanti masuk di sini, ya. Belum lagi ini kalau di Quran dipetain lagi, ada sodr, ada fuad, ya, ada lub, loh, ada banyak lagi potensi kita itu. Maksudnya gini, kenapa kita masuk ke sini dulu? Karena ada kalimat alimum bidzatis sudur. Karena cara kita memahami diri ini menentukan pengetahuan kita nanti. Gini, dulu manusia itu di peradaban apapun, termasuk di peradaban Jawa yang belum kenal Islam, melihat manusia itu sebagai makhluk yang punya banyak potensi, karena memang Allah menciptakan kita dengan banyak itu. Tetapi kalau kita belajar ilmu pengetahuan sains di barat, yang manusia itu hanya dianggap memiliki 2 saja, memiliki jasad, memiliki akal. Karena itu yang lain itu dianggap nggak ada, ya. Jadi roh dianggap nggak ada, kolbun dianggap tidak ada, nafas dianggap tidak ada. Jadi awalnya potensi kita banyak, tapi kemudian oleh orang barat itu dianggap kita ini cuma punya 2. Dan tanpa terasa, karena ini sekolah dengan model gayanya orang barat juga, semua sekolah kita itu buku-bukunya semuanya sama sebenarnya. Jadi kita tanpa terasa juga masuk di kesadaran kita, ya wis itulah diri kita. Saya tes sekarang. Menawi jenengan boten percaya, saya tes. Apa yang jenengan anggap sebagai sesuatu, kapan jenengan menganggap sebagai sesuatu itu real? Sebagai sesuatu yang real, yang ada, jika nopo? Jika bisa dilihat, lah gitu, bisa diindrai pakai jasad, pendengaran, penglihatan, rasa, dan segala macam. Atau bisa masuk akal. Nah, kalau dalam bahasa agama namanya mahsusat sama makul, ya, yang bisa dirasa, hissiyah itu panca indera dalam bahasa Arab, ya. Jadi kalau di sini ukurannya itu, yang di sini ukurannya jadi yang mahsus sama makul, masuk di akal, masuk di indera, panca indera kita. Karena itu dalam bahasa kita menyebut hissiyah, ya, kalau yang berasal dari 5 panca indera itu. Saya ulang lagi, ya.
Jadi kalau nanti ditanyain anak-anak kita misalnya, kapan dia menganggap sesuatu itu real, ada, dan kenyataan? Ya jika itu ukurannya, jika mahsus sama makul. Kalau tidak mahsus sama tidak makul, dia anggap tidak ada itu. Dan ini bahaya banget sebenarnya kalau jangan pikirin, karena jin jadi tidak ada, malaikat jadi tidak ada, surga jadi tidak ada, Quran jadi semuanya. Kelenek itu Pak, nggak ada Pak. Semuanya nggak ada Pak. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita pikirkan, zaman dahulu kala itu, orang itu melihat manusia semuanya ini. Rohnya, kolbunya, nafasnya, belum ditambahi lagi instingnya, nalurinya, dan segala macamnya. Apalagi kalau dalam dunia Islam kita mengenal ada macam-macam nanti. Ada sir, ada asror, ada macam-macam, akhfa, dan segala macam yang dikembangkan oleh para ulama kita.